Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubbiba ilayya min dunyakum thalathun, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah." Di dalam kitab Sanad Ahmad bin Hanbal juga ditemukan. Ada Al-Baihaqi, ada Imam Al-Hakim yang mengarang Al-Mustadrak. Ujar Nabi, "Hubiba ilayya," saya ini diberi rasa cinta. Min dunyakum, dari dunia kalian. Ini urusan dunia. Salasun, ada 3. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tahukah kau, atau tidakkah kau tahu bagaimana Allah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya menancap dalam ke tanah, sabitun, menancap, wa far'uha fis sama, cabang atau ujungnya itu ke langit. Jadi kalimat thayyibah itu digambarkan pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi Mustafa bibil wadad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Ila bayyina ummahatina wa jaddatina wa ajdatina wa masyayikhina wa du'atil muslimin wa mu'allimihim wal mu'allimina fiddin. Bismillah Muhammad Ghazali. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim 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 bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu
wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Sadaqallahul azim. La haula wala quwwata illa billah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Hari ini kebetulan Ustaz Muria berangkat ke Jakarta, kemudian besok berangkat menuju ke Jeddah. Kebetulan istri gue juga berangkat hari ini ke Jakarta, kemungkinan pesawat yang sama, tapi kemungkinan tidak, kelihatannya tidak. Tapi sama-sama ya menurut sama keluarganya dari Bangil ikut travelnya Dalwah. Darul Dakwah untuk pesantren Bangil Guru Hasan Baru. Mudah-mudahan semua perjalanannya lancar, diberi kesehatan, diberi umroh yang mabrurah, diberi dosa yang diampuni, artinya diberi ampunan dari dosanya, dan tijaratan lan tabu, diberi rezeki yang banyak. Allahumma amin. Dan kita semua mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk datang ke tanah suci, hajjat wa umrotan, ya haji ya umroh. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan bab mahabbah. Mahabbah ini dianggap penting karena kita ini ada karena cinta. Kalau nggak ada cinta, kita tidak ada. Apakah cintanya Allah atau cintanya kuitan? Ada analisa orang-orang baru, ini kemungkinan termasuk pentingnya mahabbah. Kan ada mencintai dan dicintai, yang bahasa Arabnya al-wadud. Tetapi kebanyakan manusia itu inginnya dicintai. Kalau Allah banyak mencintai, meskipun Allah juga banyak dicintai. Nah, karena kita nggak imbang, lalu bermasalah hidupnya. Kebanyakan ingin dicintai, mulai dari anak-anak. Anak yang nakal itu karena kurang cinta. Anak yang kalau perempuan berdandan soleh itu karena ingin dicintai. Kalau tidak mendapatkan cinta yang diinginkan, maka apakah karena kedebungas atau kehabisan duit atau apalagi kada pintar sehingga minder, lalu ada yang putus asa segala macam karena kurang mendapatkan cinta. Jadi kebanyakan itu bukan kurang mencintai, jadi masalah ini merasa kurang dicintai. Sampai yang
punya kelakuan jelek pun kepingin dicintai. Maling kepingin dicintai supaya malingnya sukses. Baliho-baliho dipasang, gambarnya dipampang di mana-mana supaya orang kenal dan mencintai, lalu dipilih. Setelah jadi pejabat sekalinya menyuntan, merampok. Itu pun kepengen ditutupi, karena kalau merasa orang nggak tahu itu orang tetap cinta. Jadi rusaknya itu karena ketidakseimbangan. Nah, kalau ingin dicintai oleh manusia, itu nggak lama. Ya artis-artis apa itu berebut untuk mendapatkan cinta dari penggemarnya. Tapi setelah usianya lanjut, ada pendatang baru yang lebih top, lebih bungas, lebih tren, turun. Ya penceramah juga begitu. Kalau kelas artis, nanti ada penceramah baru yang top dan dia tenggelam. Yang tidak itu orang-orang yang dicintainya itu karena memang mencintai terus. Hingga ulama-ulama kita yang abadi itu dicintai karena mereka mencintai. Bahkan tidak dicintai pun tetap aja mencintai. Itu sulit. Oleh karena itu maka kita perlu belajar untuk mencintai. Nah, mencintai itu ternyata yang dikutip Al-Ghazali mulai dari cinta karena didapat melalui panca indera, mata, telinga, hidung, melihat sesuatu lalu muncul rasa cinta, mendengar sesuatu juga muncul rasa cinta, dan seterusnya. Ini yang unik. Unik itu dalam menjelaskan hadis. Sekali lagi, orang-orang alim apapun spesialisasinya, apakah fikih, apakah tauhid, apakah tasawuf, sang alim, maka istimewanya adalah cara memahami Al-Quran maupun As-Sunnah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Terkadang kalau dia orang ahli fikih, kepandaiannya untuk memahami ayat dan hadis itu nggak bisa diketahui oleh yang ahli tasawuf. Begitu pula orang-orang sufi yang ilmunya dipadu dengan pengalaman rohani dan membaca pengalaman-pengalaman salafus sholihin, lalu memahami ayat itu tidak diduga-duga. Jadi salah satu contohnya begini, hadis yang sahih. Ini sangat sahih itu karena Syekh Al-Albani juga menyatakan ini hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubbiba ilayya min dunyakum salatun, at-tibu wan nisa'u wa ja'ala wa ju'ilat qurratu 'aini bis shalah." Di dalam kitab Sanad Ahmad bin Hanbal juga ditemukan. Ada Al-Baihaqi, ada Imam Al-Hakim yang marah Al-Mustadrak. Ujar Nabi, "Hubiba ilayya," saya ini diberi rasa cinta. Min dunyakum, dari dunia kalian. Ini urusan dunia. Salasun, ada 3. Yang pertama at-tibu. Tib itu wangian, harum-haruman. Ya minyak harum, ya bunga yang harum, ya apa saja. Yang kedua wanisa'u, wanita. Yang ketiga waju'ilat qurratu 'aini bis shalah. Salat, saya diberi salat itu sebagai pelipur lara. Tapi tidak sederhana itu memahaminya. Ternyata kalimat yang sedikit itu kandungannya luas.
menyeluruh. Bagaimana beliau menjelaskan? At-tibu itu yang disebut adalah pewangian. Artinya kesenangan atau kecintaan yang lahir dari panca indera hidup. Tetapi yang dimaksud adalah bukan itu saja. Semua yang didapat melalui panca indera yang baik-baik. Apakah mata melihat pemandangan yang indah, atau telinga mendengarkan suara yang merdu, atau hidung yang mencium aroma yang harum, atau tangan yang menyentuh sesuatu yang lembut, yang menyenangkan, melahirkan cinta. Kalau tangan aja bisa lahir cinta, ya iya. Kalau misalnya orang buta itu tangannya meraba, yang diraba itu gadis cantik, bisa jadi jatuh cinta. Ini menyeluruh, menyangkut benda, materi. Yang kedua, wanisa itu wanita. Wanita yang dimaksud adalah istri. Istri itu yang dimaksud adalah orang yang paling dekat, orang yang paling berbuat baik, yang paling banyak tahu terhadap dirinya, itu pasangan hidupnya. Dan ini bukan hanya melibatkan panca indera. Ya bisa jadi istrinya bungas dipandang, bisa jadi senang aroma yang harum dicium oleh suaminya, atau kalimatnya lembut didengar oleh telinga suaminya, dan seterusnya. Tetapi lebih dari itu, ada akal yang sehat atau akal yang ada ilmunya, atau ada rasa atau emosi. Ya kalau ilmu dan teori itu ada intelektualnya, ada emosionalnya. Jadi kecerdasan intelektual dan emosi. Kalau kecerdasan emosi itu kan yang main rasa. Lakinya itu apa namanya? Dia itu mengerti apa yang diinginkan lakinya meskipun belum bicara. Apa yang dirasakan oleh pasangannya itu dia merasakannya. Kalau sudah melibatkan akal dan rasa itu kan sudah tinggal satunya, yaitu wajulat qurratu aini bis shalah. Salat menjadi pelipur lara. Artinya apa? Itu yang main qalbu, bukan sekadar akal, bukan emosi, tapi qalbu. Sehingga waja'alaha ablagul mahbubat, dan Allah menjadikan sholat itu ablagul mahbubat, itu sesuatu yang paling banget ya, paling harap, paling hebat, yang dicintai, yang dicintai itu yang paling hebat ya sholat itu. Yang dimaksud sholat di situ adalah komunikasi dengan Allah. Jadi sholat itu simbol. Tapi ya zikir, ya pokoknya semua ibadah yang vertikal, yang memerlukan kekhusyuan, yang hatinya itu dituntut menghadap Allah, itu menjadi pelipur lara. Nah ini mazannatu al-qalbu, tempatnya adalah qalbu. La yudrikuhu illa man kana lahu qalbun. Tidak akan dapat menemukan kecuali orang yang memiliki qalbu. Lengkapkan sudah. Jadi nggak ada yang lepas dari ini. Jadi cinta itu lahir mulai dari panca indera, kemudian akal, kemudian rasa, lalu qalbu. Nah, yang menarik lagi begini, mengapa urutannya begitu? Jadi Rasulullah itu ya dai juga kan. Dai itu kalau bicara bagaimana supaya yang mendengarkan itu punya perhatian kuat, sehingga
At-tibu, an-nisa'u itu didahulukan. Ada hadis yang lain itu nisa dulu. An-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini bisalah. Nisa dulu. Ya supaya orang laki-laki ini yang mendengar itu tertarik. Sama dengan hadis tentang kawin. Ada wanita itu dinikahi tungkahul mar'atu li arba'in karena 4 hal. Yang pertama nisa, an-nisa'u wal kasbu li apa namanya? Bukan. Li jamaliha karena cantik. Li kasabiha atau ada li kasabiha karena status sosial. Kemudian yang ketiga li nasabiha karena nasab keturunan. Dan yang keempat adalah li diniha karena agama. Fazfar biratiti, pilih yang memiliki agama. Kenapa agama dibelakangkan? Itu yang penting. Kan begitu. Walidiniha fazfar biratiti. Yang keempat itu karena agama, maka pilih yang memiliki agama. Jadi urutannya dibalik. Agama dulu penting, yang kedua keturunan, yang ketiga baru duit, yang pegawai kayak apa. Karena kasab itu, status sosial itu kaitannya itu antara kecerdasan dengan harta. Kemudian cantik itu sebenarnya yang paling rendah. Karena usianya tidak panjang. Keturunannya belum tentu juga kan. Orang cantik belum tentu orang cantik. Tergantung adonannya. Nah ini. Jadi di sini juga begitu. Arti buat nisa'u didulukan. Nanti kalau didulukan sholatnya itu orang tidak tertarik. Nah, keistimewaannya di sini bahwa yang terakhir itu, yang qalbu itu harus menjadi dasar. Yang pertama dan kedua, orang mencintai sesuatu yang ditemukan oleh panca indera, kalau tidak didasarkan kepada Rabb, kepada Allah, maka cintanya tidak akan lama. Misalnya ini orang senang kucing, melihat kucing lucu, senang. Tapi ya karena senangnya. Begitu nanti kucingnya menggigit atau menjutasi uang atau macam-macam, saling kemudian. Tapi kalau melihat kucing ini karena Allah penciptanya yang dilihat, maka cintanya terhadap kucing itu tidak terpengaruh oleh yang lain-lain. Begitu pula Anisa, cinta manusia, cinta suami cinta istrinya, istri cinta suaminya juga begitu. Kalau tidak dasarkan karena lillah, kan ada hadis yang lain kan, ikhwan fillah, saudara di dalam Allah, maksudnya ya cintanya itu karena Allah. Sebab kalau tidak karena Allah itu mesti karena keuntungannya. Kalau saya mencintai dia, apa balasannya? Makanya suami istri itu seringkali merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari pasangannya. Yang laki-laki begitu, yang ini juga begitu. Lalu hubungannya itu formalitas. Masing-masing setelah merasa kewajibannya dilaksanakan, dia cari hiburan keluar. Ini cari hiburan keluar, lakinya juga begitu. Ada yang hobi mengunjung, ada yang hobi macam-macam. Kadang-kadang keluar dari rumah itu hanya menghindari air. Nah, yang sulit itu belajar mencintai. Belajar mencintai karena Allah. Al-Ghazali tidak hanya berhenti di situ. Nah, saat di situ kemudian disambung dengan ayat Al-Quran surat Ibrahim.
Ini mengomentari yang terakhir tadi, qurrata aini fi shalah. Salat atau memandang Allah sebagai pelipur lara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tahukah kau atau tidakkah kau tahu bagaimana Allah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya menancap dalam ke tanah, sabitun menancap, wa far'uha fis sama, cabang atau ujungnya itu ke langit. Jadi kalimat thayyibah itu digambarkan pohon. Kalau pohon itu nancapnya kuat, kemudian ujungnya ke langit, maka tuti ukulaha kulahinin bi'idzi. Buahnya itu akan dimakan setiap saat. Ini gambarannya berkelas-kelas. Kalau menjulang ke langit itu adalah iman, maka buahnya bisa jadi amal soleh. Amal soleh ini buah yang bisa dimakan oleh yang bersangkutan, bisa dimakan oleh orang lain. Itu kalau iman. Kalau yang menjulang ke langit itu makrifat, nah, maka buahnya bisa berupa cinta. Secara pribadi orang yang ma'rifatullah dia mencintai Allah, itu buah. Tapi buahnya juga bisa dimakan oleh orang banyak, karena orang makrifat itu mesti lalu ada hikmah-hikmah dalam dirinya, ada nasihat, untayan hikmah yang didengar orang, dipakai orang sampai mati, dijadikan pegangan. Banyak begitu kan. Karena di dalam dirinya, karena banyaknya mengetahui akan afal Allah terhadap dirinya itu, lalu ma'rifatnya kuat, lalu hikmah di dalam dirinya. Nah, kalau yang ke langit tadi itu bukan sekedar iman, bukan sekedar ma'rifat, tetapi mahabbah, cinta kepada Allah. Wah, itu buahnya banyak. Cinta itu buahnya bisa rindu. Cinta itu buahnya bisa kemesraan. Artinya senang berlama-lama bersama Allah. Ini masih pribadi ya, untuk dia sendiri. Ada syauq, rindu, ada al-uns, kemesraan. Nah, terus bagi orang lain apa? Orang kalau cinta Allah itu mesti cinta apa yang dicintai Allah. Cinta khalik pasti mencintai makhluknya. Ini di ayat Quran itu kan banyak. Ini menurut Al-Quran bohong orang yang mencintai Allah terus tidak mencintai apa yang dicintai Allah. Bohong. Kalau mencintai Allah tidak mencintai makhluk yang mencintai Allah, itu juga bohong. Kalau mencintai Allah tidak mencintai Rasulnya, Allah juga bohong. Nah, mencintai Allah itu berarti mencintai apa yang dicintai Allah. Ini di Quran banyak. Misalnya innallaha yuhibbul muttaqin. Mesti cinta kepada semua orang muttaqin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang muhsin yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Senang atau cinta orang-orang yang at-tawwabin, yang ahli taubat, orang yang suka mensucikan diri. Apalagi muttaqin, muhsinin, sabirin. Innallaha yuhibbus sabirin. Nah, baru yang ke-4-5 itu tawwabin dan mutatahhirin. Itu di dalam Al-Quran. Jadi banyak dampaknya. Buahnya itu dimakan orang
Nah, bayangkan kalau misalnya wali, kita datang itu belum nasihat, melihat wajahnya aja sudah rasa tentram. Itu buah juga itu, tuti pelaku lahir setiap saat. Ini gambaran yang luar biasa. Hanya dua dalil saja, satu hadis dan satu ayat. Nah, sekarang pesannya bagi kita yang jangan hanya mencari atau ingin dicintai, tapi berusahalah belajarlah mencintai dengan cara yang kemarin ayat yang kita sudah dapat. Yang pertama adalah innal ladzina amanu wa amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan memberikan rasa cinta di kalbu orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang kedua, disuruh berdoa, Allahumma inni uhibbuka, Allahumma rzuqni mahabbataka, hubbaka. Ini inna nas'aluka atau ini as'aluka hubbaka. Lalu meminta kepada engkau cinta kepadamu, supaya diberi cinta kepada Allah. Wa hubba man ahabbaka, dan cinta kepada siapa saja yang engkau cintai. Wa hubba amalin, dan cinta perbuatan atau amal ibadah yuqarribuna ila hubbik, yang mendekatkan kami kepada cinta kepada engkau. Doa. Dan masih banyak lagi yang lain, tapi itu saja sudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau kita masih berat, maka tandanya bahwa kita ini banyak dosa masih. Kalau banyak dosa ya istighfar. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Hari-hari ini gitu. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Mudah-mudahan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa bari maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bari maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Palestina. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bil haqqi anzalna al-Qur'an wa bil haqqi nazala al-Azim wa fihi waj'alhu al-basri wa shifa sadri Allahumma zaid bihi lisanana wa jamil bihi wujuhana wa qawwi bihi ajsadana wa aslim bi a'malana wa aslim bi akhlaqana wa taqabbal bi du'ana wa qdi hawaijana ya qadi al-hajat ya mu'min ya al-alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin muqarribuna ila hubbik rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.